Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan dengan saya sendiri, M. Lafi Akbar, dengan NIM 20074031 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Jody Agusti Muhammad Perus dengan NIM 200740026. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang orientasi karyawan yang dibacakan oleh Jody. Pada Jody, persilahkan. Itu masuk materi 1 yang kita lihat orientasi karyawan. Orientasi karyawan ini prosedur untuk menyediakan karyawan baru dengan informasi latar belakang dan dasar tentang perusahaan. Next, langsung masuk ke konten orientasi. Konten orientasi terbagi menjadi 6 bagian, yaitu informasi tentang tunjangan karyawan, yang kedua kebijakan personal, yang ketiga rutinitas sehari-hari, yang keempat organisasi dan operasi perusahaan, yang kelima adalah langkah-langkah dan peraturan keselamatan, yang terakhir itu fasilitas wisata. Oke, masuk dengan orientasi yang sukses harus dicapai 4 hal untuk karyawan baru. Itu salah satunya buat mereka merasa diterima dan nyaman. Yang kedua, bantu mereka memahami orientasi secara luas dan nalar. Yang terakhir, yang ketiga, jelaskan kepada mereka apa yang diharapkan dalam hal pekerjaan dan perilaku. Yang terakhir adalah bantu mereka memulai proses menjadi sosialisasikan ke dalam cara bertindak perusahaan sesuatu. Itu masuk dalam proses pelatihan. Proses pelatihan ini adalah proses mengajarkan dasar-dasar kepada karyawan baru, keterampilan yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka. Itu selanjutnya adalah konteks strategi pelatihan, manajemen kinerja proses pengusahaan usaha gunanya untuk memastikan karyawan bekerja menuju tujuan organisasi. Tujuannya itu ada 3, adalah pelatihan berbasis web, pelatihan berbasis pembelajaran jarak jauh, pelatihan keteragaman lintas budaya. Itu selanjutnya adalah proses pelatihan dan pengembangan. Pengembangan itu terbagi menjadi analisa kebutuhan, mengidentifikasi keterampilan kinerja pekerjaan yang dibutuhkan, menilai prospektif keterampilan peserta pelatihan, dan mengembangkan tujuan, desain instruksional, menghasilkan konten program pelatihan, termasuk buku kerja, pelatihan dan kegiatan. Itu valides, mempresentasikan, mencoba pelatihan kepada perwakilan kecil. Selanjutnya itu melaksanakan program, benar-benar melatih kelompok karyawan yang ditargetkan. Yang terakhir adalah evaluasi. Yang materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rafi Akbar. Baik, terima kasih Jody. Saya akan melanjutkan presentasi dari Jody. Memotivasi pembelajar. Terdapat 4 pembagian. Orang belajar paling baik dengan melakukannya. Berikan sebanyak mungkin latihan serealistis mungkin. Yang kedua, peserta belajar paling baik ketika pelatih segera memperkuat tanggapan yang benar. Yang ketiga, peserta belajar paling baik dengan kecepatan mereka sendiri, menciptakan kebutuhan pelatihan yang dirasakan dalam diri peserta pelatihan pikiran. Dan yang terakhir nomor 4, jadwal juga penting, yaitu kurva belajar turun di sore hari kurang dari pelatihan sehari penuh yang paling efektif. Selanjutnya langkah-langkah dalam OJT, yaitu langkah 1, persiapkan peserta didik, menenangkan siswa, meredakan ketenangan siswa, jelaskan mengapa dia diajar,
Kemudian buat minat, dorong pertanyaan, dan cari tahu apa yang sudah diketahui pelajar tentang ini atau pekerjaan lain. Selanjutnya, jelaskan seluruh pekerjaan dan hubungkan dengan beberapa pekerjaan sudah tahu. Tempatkan pelajar sedekat mungkin dengan pekerjaan normal posisi mungkin. Selanjutnya, membiasakan pekerja dengan peralatan, bahan, alat, dan persyaratan perdagangan. Buat mereka merasa diterima dan nyaman. Bantu mereka memahami organisasi secara luas nalar. Jelaskan kepada mereka apa yang diharapkan dalam pekerjaan dan perilaku. Bantu mereka memulai proses menjadi disosialisasikan ke dalam cara bertindak dan bertindak perusahaan sesuatu. Selanjutnya, mengevaluasi upaya pelatihan, yaitu merancang studi, desain deret waktu, eksperimen terkontrol, efek pelatihan untuk diukur. Efek apa saja pelatihan untuk diukur, yaitu reaksi peserta pelatihan terhadap program, pembelajaran yang benar-benar terjadi, perilaku yang berubah dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, hasil yang dicapai sebagai hasil dari pelatihan. Materi selanjutnya, pembelajaran terprogram, yaitu instruksi, program, dalam kurung PI. Selanjutnya, metode sistematis belajar pekerjaan keterampilan yang melibatkan, yaitu menyajikan pertanyaan atau fakta, membiarkan orang tersebut merespons, memberikan umpan balik langsung kepada pembelajar tentang keakuratan jawabannya. Keuntungan dari pembelajaran program tersebut yaitu mengurangi waktu pelatihan, pembelajaran mandiri, umpan balik langsung, dan mengurangi risiko kesalahan bagi pelajar. Selanjutnya, bagaimana memimpin perubahan dalam 10 langkah. Yang pertama, membangun rasa urgensi. Dan yang kedua, memobilisasi komitmen melalui diagnosis masalah bersama. Yang ketiga, buat kualitasasi pemandu. Yang keempat, mengembangkan visi bersama. Yang kelima, komunikasi visi. Yang keenam, bantu karyawan untuk melakukan perubahan. Yang ketujuh, hasilkan kemenangan jangka pendek. Yang kedelapan, konsolidasikan keuntungan dan hasilkan lebih banyak perubahan. Yang kesembilan, tanamkan cara-cara baru dalam melakukan sesuatu dalam budaya perusahaan. Dan yang terakhir, nomor 10, pantau kemajuan dan sesuaikan visi sesuai kebutuhan. Sekian hasil presentasi dari kami kelompok 12. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.